Sebelum menonton video ini sampai selesai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di layar HP kamu supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video baru dari MU3 Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di MU3 Podcast SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sumber informasi dan inspirasi terupdate seputar dunia pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman online semua yang ada di rumah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat beraktivitas di tengah pandemi ini ya. Dan jangan lupa juga dimanapun kalian berada, kalian harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, ngomong-ngomong nih teman-teman, pada episode MU3 Podcast kali ini saya Uca Cipta selaku host sudah menghadirkan narasumber spesial dengan tema pembahasan yang gak jauh berbeda dengan minggu kemarin. Nah, kalau minggu ini pembahasan kita kali ini adalah mengenai sistem pembelajaran yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Sebelum berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat spesial ini, kita lihat profil beliau berikut ini. Gimana nggak keren coba Pak? Siswa-siswa zaman sekarang sudah diberi fasilitas dan juga diberi jalur ya, dipermudahkan untuk sekolah lebih cepat 2 tahun guys, cuma 2 tahun aja gitu kan. Ya kalau mau dianalogikan ya, SMA Muhammadiyah 3 Jember itu sama dengan HP Android yang sudah 4G. Karena apa? Karena setiap siswa itu memiliki kesempatan untuk sekolah 2 tahun aja dan menghemat biaya sekolah selama 1 tahun. Gimana nggak spesial coba? Jadi bagi kalian yang masih ragu dan gegana mau sekolah di mana, kalian langsung aja datang ke SMA Muhammadiyah 3 Jember. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, ada kendala nggak sih Pak ketika sistem SKS ini sudah diberlakukan? Kalau kendala tentunya ada saja ya kendala, karena ini sesuatu yang baru, sehingga harus banyak hal yang dipersiapkan. Jadi seperti awal kita mau melaksanakan sistem SKS itu kan kita tahapannya panjang sekali. Jadi mulai dari studi tiru, kemudian kita mengadakan workshop, ya kemudian kita sosialisasi beberapa kali itu ya. Itu juga bagian dari proses mempersiapkan SKS yang ada di sekolah kita. Kalau workshopnya sendiri Pak, ini diadakan di mana? Kalau workshop kita adakan di sekolah kita sendiri. Jadi di SMA Muhammadiyah 3 Jember kita mengadakan 3 kali workshop ya. Jadi persiapan perangkat, kemudian persiapan media, kemudian yang terakhir itu kita mempersiapkan UKBM buat anak-anak, sehingga proses pembelajarannya betul-betul sesuai dengan apa yang diatur di dalam SKS, sistem SKS. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih respon dari wali murid mengenai sistem SKS ini? Nah, salah satu persyaratan kita bisa melaksanakan sistem SKS itu adalah kita mendapatkan persetujuan dari orang tua. Jadi orang tua dan siswa juga harus membuat pernyataan bahwa siap menerima sistem SKS yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Alhamdulillah, ketika orang tua kita undang ke sekolah, kita beri informasi sosialisasi tentang SKS, para orang tua itu sepakat dan menyetujui bahwa sistem SKS itu kita terapkan di SMA Muhammadiyah 3 Jember mulai tahun ajaran 2020-2021. Diperkuat lagi setelah semuanya proses dilaksanakan, pengajuan kita laksanakan, SK turun. Jadi kita betul-betul melaksanakan sistem SKS ini tidak asal-asalan, tetapi berdasarkan surat keputusan yang berlaku. Nah Pak, kalau boleh bertanya lagi nih Pak, sistem SKS ini kan ada proyeksi yang cepat yaitu 2 tahun. Berarti ada proyeksi lambat juga dong Pak? Jadi begini,
dalam sistem SKS itu kan sekolah memfasilitasi dan melayani siswa sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kecepatannya, sehingga anak-anak itu punya peluang untuk belajar cepat, kemudian belajar normal dan belajar di bawah normal, sehingga yang belajar cepat itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun, kemudian yang belajar normal itu 3 tahun, kemudian yang belajar lambat itu 4 tahun. Cuman semuanya tetap dalam koridor 6 semester, jadi tidak lebih dari 6 semester. Cuman waktunya saja yang berbeda. Semuanya berbasis kompetensi dasar yang harus dituntaskan. Berarti gimana nih Pak cara supaya siswa-siswa baru yang baru masuk nih di SMA Muhammadiyah 3 Jember bisa terpilih menjadi siswa proyeksi 2 tahun? Baik, untuk anak-anak yang bisa masuk proyeksi 2 tahun itu tahapannya yang pertama adalah Bapak Ibu guru pengajar kelas 10 itu menyerahkan nilai ulangan harian kepada wali kelas, kemudian oleh wali kelas diproses, di data siapa-siapa yang masuk ke diproyeksikan 2 tahun itu ya. Itu yang pertama adalah nilai itu paling tidak harus amat baik. Nilai harus baik ya Pak? Ya, amat baik. Oh amat baik, harus amat baik. Ayo teman-teman diingat, amat baik. Sehingga tidak sampai anak-anak ini tertinggal. Kemudian setelah tahap wali kelas melakukan pendataan, seleksi, kemudian disampaikan ke kurikulum membuat pengesahan untuk anak-anak yang diproyeksikan 2 tahun itu. Kemudian tahap terakhir itu adalah penetapan. Pada saat penetapan ini kita undang orang tua. Jadi ada orang tua, ada siswa yang masuk kategori itu ya. Kita datangkan di sana, kita tetapkan bahwa si A, si B, si C itu masuk proyeksi 2 tahun. Nah, sebelum ditetapkan, tentunya mereka juga harus menyatakan kesediaan bahwa mengikuti proyeksi 2 tahun, melaksanakan percepatan 2 tahun ini ada konsekuensi yang harus dihadapi, dan itu tidak gampang. Dan satu hal lagi, di SMA Muhammadiyah 3 Jember untuk memperkuat anak yang punya potensi tersebut, kita tambah lagi dengan psikotes, tes Pauline. Ada beberapa tes berarti yang harus dilewati oleh anak-anak proyeksi 2 tahun ini ya Pak ya? Jadi tes psikotes ini diharapkan adalah bahwa anak-anak yang masuk proyeksi 2 tahun itu betul-betul anak yang mempunyai mental kuat, tidak tidak mutungan, jadi punya disiplin waktu yang luar biasa dan siap menerima tekanan-tekanan dari tugas atau tuntutan untuk menyelesaikan tugas itu. Oh berarti ada juga ya Pak ya siswa yang nilainya bagus tapi di psikotes dia tidak baik gitu. Betul. Jadi walaupun nilainya katakanlah sempurna begitu, kalau secara psikologi anak itu tidak siap untuk menerima tekanan, tidak siap untuk disiplin waktu dan lain sebagainya, ya terpaksa kita minggirkan. Oh begitu. Berarti untuk kesediaan sendiri Pak, selama ini ada juga wali murid yang tidak menginginkan anaknya menjadi proyeksi 2 tahun. Ada. Jadi ada anak yang sebenarnya potensi untuk diproyeksikan 2 tahun, ternyata orang tua dan anak itu menghendaki biarlah kami normal saja. Oh gitu. Ternyata ada juga ya Pak. Pengen sekolah normal selama 3 tahun, kumpul sama teman-temannya, banyak cerita. Kemudian ada lagi yang dengan alasan kalau saya 2 tahun Pak, saya tidak bisa ikut lomba, saya tidak ikut berkompetisi, saya tidak punya prestasi non akademik, sehingga saya lebih memilih untuk tidak 2 tahun. Jadi untuk menjadi siswa proyeksi 2 tahun harus melewati beberapa tes juga, dan juga harus memiliki mental yang kuat. Jadi bagi teman-teman nih yang pingin sekolah 2 tahun, ya kalian harus punya mental yang baik dan juga nilai yang baik juga. Dan prestasi jangan lupa harus ditingkatkan juga ya. Untuk terakhir kalinya nih Pak, pertanyaan terakhir. Apa pesan-pesan Bapak bagi siswa SMA Muhammadiyah 3 Jember yang baru saja masuk?
Untuk anak-anak yang baru masuk, pertama terima kasih kepercayaannya pada SMA Muhammadiyah 3 Jember. Yang kedua, selamat bergabung. Yang ketiga, mari di SMA Muhammadiyah 3 Jember ini kita menggunakan sistem SKS. Ya, menggunakan sistem SKS ada peluang untuk menyelesaikan masa studi lebih cepat, memanfaatkan. Kemudian jangan pernah merasa kecil karena sekolah swasta. SMA Muhammadiyah 3 Jember adalah salah satu dari 4 sekolah pelaksana SKS dan 1 dari sekolah swasta yang ada di Jember yang memberikan fasilitas penuh kepada siswa-siswa. Proses pelaksanaannya nih Pak pada sistem SKS, bagaimana siswa yang proyeksi 2 tahun ketika sudah berjalan nih Pak berapa semester, terus kemudian mereka mengalami kemerosotan nilai-nilai itu bagaimana Pak? Jadi dalam sistem SKS itu kan memang memberikan ruang pada siswa, memberikan ruang pada siswa untuk menggunakan potensinya semaksimal mungkin. Ketika ada anak di proyeksi 2 tahun ini ternyata kok ada kendala di tengah perjalanan, artinya tidak kuat dengan tugasnya atau nilainya kok semakin merosot terus, kita tidak menutup kemungkinan anak ini kembali kepada posisi awal, jadi pada posisi kelas normal, reguler gitu ya Pak ya. Jadi mereka kembali pada istilah kelas yang sama, kemudian menyelesaikan dalam waktu yang 3 tahun itu. Berarti intinya siswa yang proyeksi 2 tahun harus mau tidak mau mengambil resiko dan menerima konsekuensi sedemikian rupa sehingga mereka memang harus proyeksi 2 tahun ya harus memang unggul ya Pak ya. Betul. Dari segi akademik juga, dari segi mental juga. Jadi anak-anak proyeksi 2 tahun itu memang anak-anak pilihan yang dari sisi akademisnya kuat, bagus, nilainya harus naik terus, kemudian dari sisi mental juga harus siap seperti itu. Sehingga kalau misalkan terpaksa harus mengundurkan diri, kita tidak bisa menghalangi itu. Karena disitulah sistem SKS yang diterapkan di sekolah. Jadi anak tidak kita paksakan, tetapi memang kita fasilitasi. Mereka juga harus sadar gitu Pak, sebagai tanggung jawab mereka. Dan perlu dipahami bahwa anak percepatan itu bukan istilahnya kelas tersendiri, tidak. Oh tidak ya Pak, nggak ada kelas tersendiri. Jadi anak-anak yang percepatan itu tetap di kelas yang sama. Jadi tetap kumpul dengan anak itu, hanya metode pembelajarannya saja. Hanya saja ya Pak ya. Betul. Cara belajar mereka lebih diforsir daripada teman-teman yang reguler gitu. Kalau diforsir tidak dimaksimalkan. Oh ya, lebih dimaksimalkan. Oke, lebih dimaksimalkan teman-teman. Nah, bagi kalian yang masih punya pertanyaan tapi pertanyaan kalian belum terjawab di video ini, kalian boleh sekali meninggalkan pesan pertanyaan di kolom komentar.